Jadi kita jangan sampai ada istilah kita sepi di dalam keramaian dan lapar di dalam ketersediaan bahan makanan, atau merasa tidak memiliki apa-apa. Padahal di sekeliling kita banyak sekali aset. Kan seperti itu ya. Bagaimana kita memandang bahwa segala yang ada di sekeliling kita itu merupakan aset. Salah satu di dalam sekolah itu ada berbukit, lahannya luas, ada rawa-rawanya sebagai tempat ikan. Jangankan ikan, kerbau pun bisa berkuban di situ. Kubangan pakai engge ya, berkubang ya. Ya, kerbau bisa berkubang, menghasilkan ikan, tanaman, bisa bikin lapangan sendiri. Itu jadi kalau kita berpikir kekurangan atau defisit, kita merasa bahwa saya setengah mati mengelola sekolah itu. Kita bisa mengatakan setengah mati mengelola karena yang kita pikirkan adalah masalahnya ya, luasnya ya. Padahal kalau kita memanfaatkan, mampu mengelola itu berbasis dengan pandangan kita berbasis aset, kita bisa panen ikan mujair di rawa-rawa itu, dan kita bisa menjual ikan. Kita bisa membuat semua lapangan, jangan lapangan tenis, lapangan sepak bola pun bisa dibuat. Kalau kita berpikir bahwa itu adalah suatu aset, maka justru itu membuat kita ini istilahnya kaya ya, kaya. Tapi kalau orang berpikir kekurangan, dianggapnya adalah suatu masalah. Lahan yang luas, sulit, padahal bisa dikelola menjadi lahan pertanian. Nah, di sana ada orang panen ubi, panen jagung, panen ikan, ya. Ada lapangan penggembalaan ternak besar, misalnya ternak sapi. Ternak sapi bisa dilepas, tapi masih dalam, maksudnya ada anunya ya. Istilahnya itu pastura ya, lapangan penggembalaan. Jadi termasuk pantai tadi, sungai, itu merupakan wadah untuk praktik fisika kan, IPA. Ada sungai, ada pantai, ada kebun-kebun, ya. Mungkin pernah saya ungkap itu, ada pepatah mengatakan ibarat air di daun keladi, tetapi anak-anak tidak pernah melihat keladi. Ibarat air di daun talas, anak-anak tidak pernah melihat talas. Padahal mungkin di sekitar kita ada talas ya, sebagai potensi atau aset untuk kita melakukan kegiatan praktek. Tapi anak-anak menghafal saja itu, tidak tahu apa maksudnya itu, tapi dia hafal. Itu paradigma lama ya, paradigma lama di pembelajaran, banyak menghafal tapi tidak tahu. Padahal apa salahnya kalau anak-anak itu dibawa ke lapangan itu, dibawa ke lapangan tadi untuk melihat itu daun talas itu bagaimana. Ya, jangan hanya dihafal, tidak tahu bagaimana itu memang air di atas daun talas atau air di daun keladi.